Lagi di vlog Exoblade. Udah lama ya kita nggak ngevlog. Kali ini mau berbagi pengalaman lagi, review tentang berkendara menggunakan Sprinter Pro ini setelah 4 bulanan ya, atau sekitar 5.000 km. Di sini semua elektrikalnya ada beberapa yang error, tetapi itu enggak berpengaruh pada performa PLDC-nya ya, tapi hanya masalah untuk ke listrikan atau ke penerangannya. Jadi di power step down-nya itu pernah konslet karena dia sudah termakan korosi akibat air hujan, tapi sudah saya perbaiki ya. Terus untuk bagian ya minor-minor lah, untuk rangka shock, terus bagian jok juga, bagian jok itu kurang begitu nyaman ya. Setelah perjalanan lama ini 4 bulan, ternyata joknya itu terlalu tipis ya. Mungkin kelihatannya tebal, tapi ketika didudukin itu seperti busanya itu empuk sekali. Jadi rencana juga mau diganti, tapi kita review dulu ya. Terus selain itu untuk bagian yang perkabelannya kayak kemarin itu alhamdulillahnya nggak ada yang konslet ya, walaupun kena hujan dan dicuci dengan air sabun itu nggak ada kendala sama sekali ya, karena sudah dimodif ya sedikit-sedikit dengan dikasihkan sealer ya, diperbaikilah sebelum kalau utuh secara utuh dari pabrikan itu kayaknya saya ragu, karena ya kayak gitu tadi yang saya jelaskan, power step down-nya yang 60 volt ke 12 volt itu pernah konslet ya akibat korosi itu. Jadi akibatnya semua perlampuan itu nggak nyala, tapi untuk BLDC-nya tetap nyala. Namun kan di situ ada indikator P-nya itu nggak bisa dijalankan, nggak bisa standby karena lampu remnya kan tidak nyala. Nah, itu problemnya. Oke, nanti dilanjut lagi ya, kita cari jalan yang mungkin agak sepi ya. Oke, sekarang saya ke arah mana ya, jalan kabupaten apa ya. Oke, ngelanjutin yang pembicaraan yang tadi ya, maaf kalau agak batuk. Tadi kan sudah sampai di harganya ya, harganya itu dapat murah sekali. Nah itu terus kilometernya sudah mau 5.000. Nah apa yang saya rasakan selama perjalanan itu, selama 5.000 km itu ya kurang lebih lah 5.000. Nah itu saya plusnya pertama pengeremannya, karena di harga segitu saya dapat dual disc brake depan dan belakang. Yang depan dapat 1 piston, yang belakang 2 piston, itu satu. Terus bodinya sangat menyerupai dengan Vespa aslinya yang Sprinter. Cuma tetap ada minusnya kan gitu. Minusnya ya kurang sedikit lah, nggak sama ketiplak ya. Terus yang ketiga dari performanya, dari
BLDC controller itu lumayan lah di harga segitu. Saya di harga 10 jutaan saya dapat BLDC 1500 volt ya kan. Kalau 60 voltnya ya lumrah 60 volt, yang lainnya yang harga di antara seperti itu kan masih 60 volt kan. Tuh, terus saya dapat lagi kontrolernya jelas lebih smooth, lebih baik daripada yang sebelumnya. Terus percepatannya dapat yang 4 level kecepatan. Tapi ya yang saya pakai paling cuma 3 sama 4. Kalau ada tetangga yang mau nyoba itu baru saya kasih yang 1 atau 2 biar enggak gluyur gitu aja kan. Tapi yang pasti controller lebih smooth, BLDC-nya juga lebih bertenaga sedikit kan. Beberapa ada buktinya kalau saya nyoba ditanjakan kuat nggak bang gitu. Saya coba, bener-bener saya coba kan gitu. Tapi jalan kemana lagi ya, pokoknya jalan aja lah. Itu plusnya ya. Plusnya apa lagi ya selain itu ya, dari lampunya sudah LED, tapi baru di headlamp aja ya, headlamp sama fog lamp itu kan LED memang. Itu aja. Lebihnya minusnya itu ya kayak di build quality-nya, terus dari pokoknya masa pemakaiannya, tapi bukan di BLDC-nya. Jadi awal dulu saya itu kebanyakan lampu. Oke, dilanjut sambil duduk aja ya, sambil liatin motornya ya, apa perubahannya dari awal saya beli sampai sekarang ya. Oke, dilanjut lagi. Ini saya udah berhenti di bangunan kosong, tapi pinggir jalan juga sih. Nah, oke, kita lanjutin tuh tentang apa aja sih yang sudah saya rubah di motor listrik ini ya, di Exoblack ini. Terus perjalanannya ini seperti apa itu? Pertama, yang paling awal itu kan saya bikin video tentang bagian sok depan itu yang bocor. Tuh, sok depan itu sebenarnya bocor itu bukan dari sealnya tapi dari pemasangannya. Jadi harusnya yang soknya itu bulat, ternyata gepeng, ada yang gepeng, penyok lah. Itu walaupun sedikit, tapi kalau sok itu karena hentakannya atau ya olinya itu kan ngerembes banget ya, itu nggak nyaman. Itu udah berubah satu itu. Terus kedua, minusnya itu dari rangkanya, las-lasan rangka itu semuanya nggak ada yang nempel antara satu dengan yang lain. Nempel itu dalam artian harusnya posisi atas sama bawah itu besi dan besi dulu baru dilas. Nah ini enggak, jadi besi terus di atasnya itu agak ngambang baru dilas, dan itu enggak las sempurna ya, enggak dilas semua, jadi hanya di titik beberapa bagian. Nah itu belum saya perbaiki karena itu kan harus bongkar besar ya. Nah itu saya mau memperbaiki, rencana mau sekalian bikin poster belakang ini. Kalau beli kan mahal, nah saya mau modif lagi tuh. Nanti yang belakang itu seperti apa saya kasih tahu juga caranya. Hemat tapi ya kalau menurut saya sih bagus aja sih itu. Terus bagian perkabelannya semuanya itu acak-acakan dalam artian nggak safety ya, karena kalau saya mikirnya sebagai orang awam yang belum pernah punya kendaraan listrik sebelumnya itu kan pastinya takutnya nanti konslet, nanti ada yang kebakar, karena di rumah aja bisa seperti itu kan gitu. Nah itu saya rapikan ulang kabel-kabelnya tuh, walaupun belum semuanya rapi ya. Kalau menurut saya sih
ya udah lumayan bagus lah daripada yang sebelumnya. Itu kabel udah, terus bagian selang rem itu baru yang belakang, itu yang tak betulin, yang depan belum. Itu yang depan mau sekalian adalah modifnya ya nanti seperti apa. Terus merubah baterai, dudukan baterai itu belum tak rubah lagi nih, karena masih lumayan bagus lah. Terus habis itu tak rubah di bagian sok belakang. Yang awal itu kan sok belakang saya putar balik. Nah yang sekarang yang udah ada di depan ini, di depan layar kaca ini, nah itu saya ganti. Tapi menurut kalian terlalu tinggi atau enggak ya? Jaraknya itu tinggi atau enggak? Dan itu kan bannya masih kecil ya, masih ukuran 300/10. Kalau mau tak rubah ke 120/70 ring 10, bagus nggak ya kira-kira? Menurut kalian gimana? Komentar aja. Terus bagian belakang ini, bagian belakang itu, nah ini ya saya dekatkan ya, kita lihatlah selasanya ini yang saya bilang tadi. Nah ini ya, ini enggak semuanya total, jadi ketika dapat beban berat ini juga ikut gerak juga. Nah takutnya di sini dol, nah, ini makanya mau saya las ulang semua. Terus ini bagian-bagian ini mau tak bikin ulang lagi. Sebenarnya banyak sih yang mau tak rubah untuk mekanikanya. Untungnya di motor ini itu bagian dinamo controller nggak ada yang bermasalah sama sekali. Walaupun mau dibikin hujan-hujanan, ini masih motor masih kotor ya, nanti mau tak cuci. Siapa bilang motor listrik nggak boleh dicuci ya kan? Nah seperti itu. Terus perubahannya di lampu tak rubah, LED semua ya kan. Yang kemarin bolam itu, kalau ini headlamp kan sudah LED semua. Terus fog lamp yang kecil itu LED 3 itu udah. Nah tinggal yang lampu sen itu kan rubah. Terus bagian belakang LED nya dirubah. Nah bagian stop lamp itu karena kemarin terlalu terang banget, tak rubah lagi, jadinya hasilnya seperti ini. Nah ini standby nya, terus ketika di rumah kedipnya seperti itu. Bisa dicek loh di video sebelumnya ini nanti perubahannya bagaimana, caranya bagaimana. Terus modifnya nggak harus mahal-mahal. Tuh ini karpetnya masih saya pasang karena menurut saya eman sih kalau dibuka kayak gini sebenarnya bagus. Tapi kalau yang pakai bukan hanya saya ya nggak bagus kan gitu. Ini tampilannya kalau dari depan. Ini kalau spionnya saya lepas ganteng lagi. Ini kalau posisinya, nah dari samping ya, sekarang udah miring dekat kayak gini, keren loh. Cuma banyak kecil-kecil ya itu dari video ini ya sekilas seperti itulah. Terus rangkanya kan sudah mulai karatan semua ya karena besinya nggak kurang tebel lah ya, kalau dibanding dengan kendaraan merek yang lain yang harganya lebih mahal ya pastinya beda ya. Saya dapat cuma harga 10 jutaan, mau ngandelin apa harga 10 juta kan gitu. Tapi yang pasti yang saya rasakan di motor ini, saya mau beban berat karena kan saya sambil ngojek ya ini ya. Memang saya kalau dibilang sama konsumen saya emang kuat pak buat nanjak
memang kuat Pak buat bawa saya yang mohon maaf ya, badannya yang besar-besar itu. Nggak apa-apa, nanti kalau semuanya kenapa-napa saya cancel, nanti saya orderkan ulang. Itu saya sampai seperti itu karena saya mau ngetes ini, mau saya buktikan ke teman-teman saya bahwa motor listrik itu bisa loh buat ngojek loh, nggak harus yang mahal-mahal. Ini loh harganya 10 juta. Terus ini kan memang surat-suratnya sudah bisa diurus ya, tapi memang belum saya urus sampai sekarang. Cuma kalau mau ngurus sih bisa aja, tapi nggak diurus saya juga nggak kena tilang. Itu jalan sampai kemana-mana juga nyaman-nyaman aja. Jadi kalau dibilang motor ini ilegal ya ilegal, legal ya legal, wong semuanya kan lengkap toh, ada spionnya, rating ada, lampu nyala tuh. Ini modif selanjutnya apalagi ya, coba komen aja ya. Oke, videonya mungkin itu aja ya. Jadi perjalanan ini saya belum pernah itu nyervis itu BLDC itu. Mungkin lain waktu mau ke tempat bengkel yang khusus motor listrik ya, mau minta tolong nyervis, terus sekalian konsultasi bagian baterai, controller, garis berapa, nanti saya bikinkan vlognya dan perjalanannya. Kalau di Jogja sendiri sih ada tempatnya khusus ya, yang saya tahu loh, yang saya tahu dan saya kenal, orangnya enak. Nah itu nanti saya share deh pokoknya. Jadi saya beli ini tuh saya udah punya temen dulu, terus saya nggak kosong-kosong banget. Terus siapa bilang motor listrik itu ini itu macam-macam, saya bantah semua. Oke, sekian itu saja dari video kali ini ya. Kalau suka ya silahkan like. Kalau mau tahu perkembangannya ini seperti apa dari awal mula kemarin, bisa dicek di video yang sebelum-sebelumnya. Dan makasih juga ya yang sudah support subscribe-nya. Walaupun masih kecil, saya senang sih ada yang apresiasi. Sampai hari ini baru berapa ya, mau 50 orang lah yang subscribe. Ya minta tolong lah kalau subscribe lah. Oke, gitu aja. Yang mau ngasih saran atau kritikan boleh loh, tulis aja di kolom komentarnya. Oke, gitu aja. Bye bye.